Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi khairi kitabin unzil wa syarrafana bi khairi nabiyyin ursil wa faddalana ala sairil umami bi khairi syari'atin syuri'a wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari wa nu'minu billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan Ketua Majlis Tahsin Bersanad Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Al-Ustaz Amrizal Jama'in SH Hafizahullah. Kita hormati, kita muliakan pula guru kita, Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Ahmad Qasasih MA Hafizahullah, Pak Ustadz Nasir sebagai MC kita pada kegiatan pada siang hari ini. Kemudian seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, tanpa saya sebutkan satu persatu, yang rata-rata semuanya adalah orang tua bagi saya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita taufik. Dengan kudrah dan inayahnya kita dikumpulkan di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan di majlis yang mulia, menggeluti sesuatu yang mulia pula, yaitu Al-Quranul Karim. Ini sebuah nikmat yang patut betul-betul kita syukuri Bapak dan Ibu semua, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik untuk mengisi waktu-waktu kita dengan sebuah ibadah yang Nabi sebut ibadah yang paling mulia yang dilakukan oleh hambanya, yaitu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Tidaklah ada sesuatu apapun di dunia ini yang tersambung, yang tersentuh, yang berinteraksi dengan Al-Quran kecuali pasti menjadi mulia. Pasti menjadi mulia. Karena memang Al-Quran itu diturunkan Allah sebagai kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Surat Az-Zukhruf ayat 44. Kata Allah, sesungguhnya dia itu adalah Al-Quran, ladzikrul laka wa liqaumika. Ladzikrul laka itu para ulama tafsir mengartikan adalah kemuliaan, ketinggian, keagungan. Al-Quran itu adalah kemuliaan, ketinggian, keagungan bagimu wahai Muhammad, dan juga bagi kaummu. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti agung, pasti mulia, pasti tinggi. Maka oleh karena itu kata Allah, wasawfa tus'alun. Nanti di akhirat kamu akan ditanya, di mana, bagaimana dulu kamu menggunakan karunia Allah, yaitu Al-Quran tersebut. Kemudian salawat dan salam Bapak dan Ibu kita doakan pula untuk junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta majlis tadabbur, majlis Al-Quran bersanad yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan siang hari ini, seperti yang telah disampaikan, kita akan mencoba masuk kepada sebuah kegiatan yang sangat mulia, yang sangat agung, yaitu tadabbur Al-Quranul Karim. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Shad ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك. Al-Quran ini, kata Allah, merupakan sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan berkah, penuh dengan keberkahan. Al-Quran pada ibu, kata Allah, kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Allah yang mengatakan itu. Lalu bagaimana cara mendapatkan keberkahan Al-Quran itu? Maka Allah jelaskan langsung dalam ayat ini, kata Allah, liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Hendaklah ditadaburi ayat-ayatnya, ya, oleh orang-orang yang menerimanya, wa liyatadhakkara ulul albab, dan hendaklah mengambil peringatan daripadanya orang-orang yang diberikan akal. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu, kata Allah, penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Kita semua menginginkan berkah. Yang kita cari dalam hidup kita ini adalah berkah. Biar sedikit, tetapi kalau penuh dengan berkah, maka keberkahannya itu akan memberikan kepada kita manfaat yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, meskipun banyak tetapi tiada keberkahannya, maka banyaknya itu bisa menjadi bala, bisa menjadi musibah bagi kita, wal'iyadzubillah. Maka Quran ini, ibu sekalian, bapak sekalian yang saya hormati, penuh dengan keberkahan. Tetapi bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan? Apakah hanya dengan sekedar melihatnya begini? Atau dengan menyentuhnya seperti ini? Atau mungkin kita baca seperti yang sudah kita lakukan? Apakah dengan demikian kita sudah dapat berkah dari Al-Quran? Di sini ada penjelasan dalam ayat ini tadi, surat Shad ayat 29. Kata Allah, liyadabbaru ayatihi. Al-Quran itu baru menjadi berkah bagi kehidupan kita, baru dia menjadi petunjuk bagi kehidupan kita, baru menjadi berkah, nikmat, rahmat, menjadi sakinah, ketenangan. Caranya adalah liyadabbaru ayat, dengan cara mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau dengan membaca-baca Al-Quran saja, ada kita dapat pahala? Ada, pasti ya. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi kana lahu bihi 'asharah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. Barang siapa yang baca Al-Quran, atas setiap bacaannya, setiap satu hurufnya Allah berikan 10 kebaikan. Ya, Allah berikan setiap satu hurufnya kebaikan. Setiap kebaikan itu 10 kali lipat Allah berikan. Ya, jadi kalau kita baca satu huruf, Allah berikan 10, dan setiap 10 itu ada 10 lagi kebaikan. Berarti satu huruf nilainya berapa? 100, Bapak dan Ibu. Dan Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan ketika kalian membaca alif lam mim itu baru membaca satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baru buka Al-Quran, surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Sudah berapa pahala dicatat oleh malaikat, Bapak dan Ibu? Berapa? 300 kali lipat, dan masih Allah lipat gandakan lagi. Ya? Dua mimnya tasdid, berarti 2 mimnya. Betul Ibu, ya? Nah, tapi Allah lipat gandakan lagi. Dari mana Allah lipat gandakan? Allah lihat, kalau dia baca Quran padahal pekerjaan dapurnya sedang menumpuk, cuciannya sedang setinggi gunung, anak nan ka dia suah, ya, suami nan ka pulang sebentar lain harus dimasaan, tapi le sempat jo Al-Quran kau tak baca, ya, maka bagi orang tersebut pahalanya tidak 300.
Ya, Allah lipat gandakan lebih dari 300. Berbeda dengan orang yang mungkin dia santai-santai saja, semua telah siap, semua telah beres, dia baca Al-Quran. Orang seperti ini mungkin dapat pahala 300 saja, karena semua sudah beres. Tapi ada yang mungkin sedang pusing kepalanya, sedang sakit, tapi tabacu jodenya Al-Quran. Maka berbeda pahalanya Allah berikan. Ya, tapi yang jelas 300 itu sudah pasti. Nah, belum lagi nanti soal keikhlasan, ya. Semakin ikhlas semakin tinggi pahalanya. Belum lagi soal tajwid. Semakin bagus tajwidnya, semakin besar lagi pahalanya. Belum lagi soal nagham dan iramanya. Semakin indah suara dibacakan, maka semakin berkali-kali lipat lagi Allah berikan pahala untuk orang yang membaca Al-Quran. Tapi itu baru sekedar mendapatkan pahala, Bapak dan Ibu. Dan itu semua kebaikan, belum menjadi berkah. Lalu bagaimana cara mendapatkan berkah? Maka harus naik level kita ke level yang berikutnya, yaitu mentadabburi, memahami, mengkaji dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tersebut. Sebagaimana yang Allah katakan tadi dalam Al-Quran, surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Hendaklah mereka tadabburi ayat-ayat Al-Quran itu. Banyak dalam Al-Quran perintah Allah kepada kita. Di samping memang diperintahkan kita untuk membacanya, dan itu paling minimal, tetapi yang lebih utama lagi, Al-Quran itu diturunkan Allah bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi untuk ditadabburi, untuk difahami, direnungkan arti dan maksudnya, sehingga setelah itu baru naik ke level yang ketiga, mengamalkannya, melakukannya, mengimplementasikannya, dan bahkan kalau bisa nanti naik ke level yang keempat, berhukum dengannya. Kita mungkin baru hari ini bisa Bapak Ibu 3 level saja baru. Membaca alhamdulillah sudah. Mentadaburi sekarang kita tadaburi. Mengamalkan isi kandungannya insyaallah masyaallah. Bapak Ibu di sini wajah-wajah orang-orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Tapi yang terakhir kita yang belum bisa. Apa yang terakhir? Berhukum dengan hukum-hukum Al-Qur'an. Ya, karena banyak hukum-hukum Al-Quran ini belum bisa 100% kita tunaikan, belum bisa kita laksanakan, karena memang kita bukan negeri atau negara yang berhukum Islam. Ya, mudah-mudahan suatu saat Allah wujudkan cita-cita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita patut bersyukur kepada guru-guru kita, pengurus Majlis Tahsin ini telah menyediakan untuk kita, memfasilitasi kita untuk bersama-sama mentadabburi Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu Ibu sekalian, Bapak yang saya muliakan, karena waktu kita tidak terlalu lama, untuk sebagai permulaan kita mentadabburi Al-Quran, tadinya saya ingin dimulai dari awal Ibu sekalian. Dulu sudah pernah kalau tidak salah sekali kita tadabburi surah Al-Fatihah. Maunya masuk lagi ke surat yang berikutnya, Al-Baqarah, mulai dari Alif Lam Mim sampai terus menerus sampai nanti ketemu kita dengan surah An-Nas. Tapi mungkin waktunya lama. Sedangkan saya saja Ibu, Bapak dan Ibu, saya punya majlis tadabbur Al-Quran. Barangkali ada di antara ibu-ibu yang ikut di sini, ya. Kami sudah memulai kegiatan tadabbur Al-Quran itu 3 tahun yang lalu, 3 Ramadan yang lalu. Sepekan itu 2 kali, ya, Jumat dan Sabtu. Kalau ketemu bulan Ramadan setiap hari. Sudah 3 tahun, setiap minggu 2 kali, setiap Ramadan setiap hari. Hari ini kita baru sampai pertengahan Al-Quran, surat Al-Kahfi. Wal yatalattaf itu kemarin, ya. Nah, itu memang dimulai dari awal. Nah, bagaimana kalau ketemunya cuma sekali sebulan, sekali 2 bulan? Nah, tentu tidak selesai-selesai. Maka daripada ya kurang efektif, maka saya sengaja pilihkan salah satu surat yang memang paling sering kita baca. Saya yakin Bapak Ibu semua paling sering baca surat ini, yaitu surat Yasin. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki mushaf Al-Quran buka surat Yasin, karena selama ini kita sering baca surat Yasin ini. Betul tidak Bapak Ibu? Bahkan sebagian kita mungkin hafal, petang Kamis malam Jumat baca Yasin, pergi takziah baca Yasin, ya, kemana-mana yang dibaca Yasin. Tapi pernahkah selama ini kita berupaya memahami apa sih sesungguhnya yang dimaksud Allah dalam surat Yasin itu? Maka pada kesempatan ini kita coba memulainya dari surat Yasin ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan surat Yasin ini Bapak dan Ibu. Ya. Kita berkenalan dulu dengan surat Yasin. Surat Yasin merupakan surat Makkiyah, ya.
Surat yang dalam Al-Quran posisinya nomor 36. Surat yang ke-36 setelah surat Fatir, di antara surat Fatir dan surat As-Saffat. Surat nomor 36 dan jumlah ayatnya berjumlah 83 ayat dan merupakan surat-surat Makkiyah. Artinya surat Yasin ini dia terletak antara surat Fatir dan surat As-Saffat. Tapi yang kita tadabburi sekarang surat Yasin, ya. Dia surat Makkiyah, artinya semua surat Yasin ini diturunkan dalam periode Nabi berdakwah di Makkah, kecuali satu surat saja. Ya, satu surat saja, yaitu satu ayat saja, ayat nomor 12. Nah, itu kata para ahlul ilmi atau para ahlul ilmu Quran, ayat nomor 12 ini diturunkan di Madinah, bukan di Makkah. Jadi semua ayatnya diturunkan di Makkah kecuali ayat nomor 12. Maka dia merupakan ayat Madaniyah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, surat Yasin ini diturunkan setelah surat Jin. Jadi meskipun dia terletak setelah surat Fatir, bukan berarti dia turun setelah surat Fatir. Ya, karena urutan Al-Quran itu bukan berdasarkan turunnya. Kalaulah Al-Quran disusun berdasarkan turunnya Al-Quran, maka tentu yang paling berhak di halaman pertama surat apa Bapak dan Ibu? Surat Al-Alaq, bukan Fatihah. Ya, Fatihah malah belakangan turunnya. Nah, tetapi tidak demikian. Allah telah menyusun Al-Quran sejak dari Lauh Mahfuz, bahwasanya susunannya adalah yang pertama surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai terakhir surat An-Nas. Maka surat Yasin ini turun setelah surat Al-Jin, ya, dan terletak dia di juz yang ke-23, termasuk di antara surat-surat yang dimulai dengan al-huruf al-muqatta'ah. Al-huruf al-muqatta'ah. Apa artinya al-huruf al-muqatta'ah Bapak dan Ibu? Al-huruf al-muqatta'ah artinya adalah huruf-huruf hijaiyah yang terpotong-potong yang terdapat di awal beberapa surat dalam Al-Quran. Seperti alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad. Ada pula yang satu huruf saja, qaf, sad, nun. Ada yang dua huruf, ta, ha. Ya, ada yang 3 huruf alif lam mim, ada yang 4 huruf alif lam mim ra dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan huruf muqatta'ah. Kemudian isi kandungannya yang paling utama adalah berbicara tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang pengokohan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bab atau pembahasan tentang hari berbangkit, ya. Di mana nanti kita akan temukan ayat yang mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti Allah akan tutup mulut-mulut manusia, ya, dan akan berbicara kepada kami tangan-tangannya, dan juga kaki-kakinya akan memberikan kesaksian. Nah, itu nanti kejadian atau peristiwa yang akan dialami manusia di hari kiamat. Dan keutamaan daripada surat Yasin ini Bapak dan Ibu, ya, memang tidak ada hadis yang betul-betul sahih. Meskipun banyak kita dengar dari guru kita, para guru, para kiai, ada mengatakan, ya, surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Ada yang mengatakan barang siapa yang membaca surat Yasin maka dia akan mendapatkan keteguhan, keselamatan, terutama kalau dibaca di petang Kamis, malam Jumat. Ada pula riwayat yang mengatakan membacakan surat Yasin kepada orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, ya. Ini hadis-hadis yang banyak kita dengar selama ini, tetapi kalau kita cari menurut para pakar ilmu hadis, maka dapat suatu kesimpulan tidak ada di antara hadis tersebut yang sahih. Rata-rata hadisnya lemah, bahkan ada yang palsu, ya. Namun itu bukan berarti mengurangi semangat kita untuk membaca surat Yasin, karena dia adalah Al-Quran, dan apapun yang terdapat dalam Al-Quran semua mengandung keberkahan. Ini diantara profil surat Yasin Bapak dan Ibu. Jumlah kalimatnya 733, sedangkan jumlah hurufnya 2988 ayat, ya, dan tidak ada di dalamnya terdapat ayat yang memerintahkan kita untuk sujud, ya, sujud sajadah.
Nah, itu diantara profil surat Yasin Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada pembahasan tadabbur surat Yasin. Maka sekarang mari kita masuk. Silakan dilihat Al-Qur'annya atau mushafnya. Insya Allah berlipat-lipat ganda pahala kita pada siang hari ini, Bu, Bapak dan Ibu. Tadi sudah dibaca, Masya Allah, ya. Setiap huruf yang dibaca sudah beratus-ratus kali lipat pahala Allah berikan. Duduk pula di rumah Allah, ya, dalam majlis ilmu pula lagi. Dilanjutkan pula lagi dengan tadabbur Al-Quranul Karim sambil memandang kepada mushaf. Memandang saja sudah sekian pahalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ingat Bapak dan Ibu membacanya, ya-nya panjangnya 2 harakat, sedangkan sin-nya berapa? 6 harakat. Apa nama matnya itu, Pak? Mat wajib atau mat lazim? Mat lazim mutsaqqal kalimi. Masya Allah, syukran Ustaz Nasir ya. Ini namanya mat lazim mutsaqqal kalimi, wajib hukumnya 6 harakat. Yasin. Apa artinya Yasin Bapak dan Ibu? Kalau dulu Al-Quran terjemahan Departemen Agama pasti tulis hanya Allah yang mengetahuinya, betul? Kita boleh tahu atau tidak? Boleh. Apa artinya kalau gitu, Pak? Nah, kalau kita lihat dalam kitab tafsir, diantaranya tafsir At-Tabari, ada beberapa pendapat para ahlu ta'wil. Ada yang mengatakan Yasin itu adalah panggilan Allah. Katanya, wahai laki-laki, ya rajul artinya. Ada juga yang mengatakan artinya Yasin itu ya insan, singkatan daripada ya insan. Itu merupakan bahasa Habasyah. Bahasa Habasyah itu negeri di Afrika yang hari ini bernama Ethiopia. Jadi kalau mereka memanggil orang ya rajul, oi buyung, di situ kata mereka Yasin. Itu kata sebagian ahlu ta'wil. Namun sebagian lagi mengatakan, dan ini kiranya pendapat yang paling kuat dan diambil oleh sebagian mayoritas para ahli tafsir atau ahli ilmu Quran, Yasin ini termasuk kelompok surat-surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah tadi, di mana dia tidak punya makna memang. Tidak ada artinya Yasin ini. Akan tetapi dia sengaja ditaruh oleh Allah seperti di beberapa surat-surat yang lain, Toha, Shad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra. Tujuannya sengaja Allah letakkan huruf-huruf hijaiyah di awal beberapa surat itu untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Quran yang mereka dengarkan dengan telinga mereka itu betul-betul diturunkan dengan bahasa mereka sendiri. Apa bahasa mereka? Bahasa orang kafir Quraisy apa Bapak dan Ibu? Bahasa Arab. Nah, Al-Quran yang hari ini dibawa oleh Muhammad, yang kalian katakan itu hanya dongeng belaka, itu hanya mantra-mantra sihir, itu hanya syair-syair jahiliyah, yang sesungguhnya dia adalah wahyu Al-Quran, maka kata Allah, dia ini adalah diturunkan dengan bahasa Arab, bahasanya kalian sendiri. Apa buktinya? Buktinya Allah diktekan satu persatu di antara huruf-huruf hijaiyah itu. Kata Allah, Yasin. Di surat yang lain kata Allah, Alif, Lam, Mim, Shad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Kalau bahasa awaknya, kalau dibuat cara awaknya Bapak dan Ibu, tak nampak di kalian tuh. Tak terang di kalian, tak jalan di kalian. Itu huruf-huruf bahasa kalian sendiri, kata Allah. Buktinya Allah eja satu-satu. Alif, Lam, kata Allah. Kalau bahasa awaknya A, B, C, D. Kan huruf bahasa kalian itu, kata Allah. Tetapi kenapa kalian tidak sanggup untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini? Ini bahasa kalian. Kalian kan orang santiang-santiang berbahasa Arab. Bukan sekadar bisa berbahasa Arab. Orang-orang kafir Quraisy dulu Bapak dan Ibu, mereka adalah para pujangga-pujangga sastra Arab yang luar biasa. Apa yang bisa mereka buat? Dalam hitungan 5 menit mereka sanggup membuat syair yang panjangnya itu berhalaman-halaman. Cerdas sekali mereka dulu. Tetapi begitu ditantang oleh Allah, kalau memang kalian menganggap Al-Quran ini karyanya Muhammad, bikinan Muhammad, cobalah buat. Kan dia diturunkan dengan bahasa Arab, tuh bahasa kalian sendiri. Ya? Buktinya apa? Itu diijah oleh Allah. Alif, kata Allah. Lam, Mim, Ya, Sin.
Ya, tetapi kenapa kalian tidak sanggup untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini? Jangankan satu Al-Quran penuh, satu surat saja tidak bisa. Jangankan satu surat saja, satu ayat pun tidak bisa. Pernah dulu ada seorang munafik, Bapak dan Ibu, yang mencoba mengarang Al-Quran ini. Dia merasa Al-Quran ini tidak ada hebatnya. Oleh karena itu dia ciptakan pula sebuah Al-Quran tandingan, dia beri dengan nama surat Al-Fil. Lalu dia bacakan Al-Quran yang dia buat itu. Ya, dipakai irama pula dia. Al-Fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun طويل وذيل قصير. Kalau dia awak tidak mengerti bahasa Arab, Bapak dan Ibu, tarangannya rancak lo bunyinya kan, bunyi Al-Quran lo bunyinya, santiang lo bunyinya karya Al-Quran ya, Musailama Al-Kazab. Tetapi kalau kita baca artinya, Bapak dan Ibu, manggeleng-geleng kepala awak mendengar. Apa artinya? Al-fil, gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah engkau apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai yang panjang. Wa dhailun qasir, tapi ekornya pendek. Kira-kira Bapak dan Ibu, kalau kita mendengar ayat ini dan kita paham bahasa Arab, layadol isinya wakati. Di mana letak hikmahnya? Di mana letak ibrahnya? Ya, hanya bercerita tentang gajah dan bentuk gajah. Ya, bunyinya dah tanggung dah. Tapi begitu dibaca artinya, bekololah ditadaburi kan. Mendengar artinya saja. Tidak ada tertarik awak sama sekali itu. Cuman hanya sekedar mendeskripsikan hewan yang bernama gajah. Kenapa mereka tidak sanggup, Bapak dan Ibu? Karena memang Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah Rabbul Alamin, yang keluar langsung dari zatnya, tidak mungkin ditandingi. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalaulah seandainya jin dan manusia yang ada di jagat raya ini semua bersatu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, maka sungguh mereka tidak akan sanggup untuk mendatangkannya. Karena dia adalah kalamullah, mukjizat Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu, meskipun kita baca Al-Quran ini 2 kali khatam, 3 kali khatam, 10 kali khatam, 100 kali khatam, pernah Bapak Ibu bosan membacanya? Pernah awak bosan baca Quran ke Bapak dan Ibu? Lah tamat dari Alif Lam Mim Al-Fatihah sampai An-Nas. Diulanglah balik. Tamatlah sekali diulanglah balik. Kira-kira ada tak di dunia ini kitab, Bapak dan Ibu, yang mau orang membacanya berulang-ulang agak 3 kali lah? Ada tak? Kalau ada, boleh kita taruhan, Bapak dan Ibu. Ya, taruhan maksudnya bukan judi ya. Kalau ada buku di dunia ini yang dibaca oleh orang dari awal sampai akhir lengkap dengan titik komanya, dengan seksama, ya, jangankan 3 kali, 2 kali aja tidak ada mungkin. Kadang awak kalau baca buku tu, petang, coba dong kalau cancel kan, kalau baca tangkap. Tapi Al-Quran ada orang seperti itu? Tidak ada. Dibaca dengan seksama, ya, barisnya, tasdidnya, harakahnya, dan tidak pernah bosan orang baca Al-Quran ini. Karena dia adalah kalamullah. Makanya Bapak dan Ibu, kata para ulama ilmu Quran, di setiap surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah tadi, Yasin, Alif, Lam, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, maka para ulama ilmu Quran mengatakan pasti setelahnya ayatnya langsung datang kandungannya adalah mengagungkan Al-Quranul Karim. Karena memang Al-Quran itu mukjizat. Contoh Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kata Allah kan, itulah Alkitab, ya, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di sini coba kita lihat, wal Qur'anil Hakim, dan dialah adalah Al-Quran yang penuh dengan hikmah, pelajaran dan kebijaksanaan.
Subhanallah ya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Wal Qur'anil Hakim ya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang maha penuh dengan petunjuk, penuh dengan hikmah. Allah bersumpah dengan Al-Qur'anul Karim. Boleh Allah bersumpah dengan Al-Qur'an Bapak dan Ibu? Boleh ya. Kalau kita boleh enggak? Enggak boleh. Allah boleh bersumpah dengan makhluknya yang apapun yang manapun. Wal fajri wasyamsi wattini wazaituni. Ya, apa saja haknya Allah. Karena Dia yang menciptakan. Tapi kalau kita manusia, tidak boleh kita bersumpah kecuali hanya dengan satu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh wallahi, tallahi, billahi, atau pakai nama Asmaul Husna, War-Rahman misalkan. Ya, wal Jabbar, itu boleh. Intinya dengan zat Allah saja. Tapi kalau bersumpah dengan Nabi boleh. Ada budaya di negeri Arab Bapak dan Ibu, di Mesir. Ya. Di Mesir itu orang kalau bersumpah pakai wallahi itu namanya masih main-main. Ya sebenarnya ketiba kok. Wallahi, ayo mana? Kalau wallahi saja keceknya itu ada kemungkinan tibo, ada kemungkinan tidak tibo. Padahal kalau bagi awak orang Indonesia, kalaulah wallahi itu tidak ada. Itulah sebana-bana sumpah kan. Tapi bagi orang Arab tidak. Wallahi itu kadangnya dalam baduto bayuan jo gitu. Lai katibo wallahi, yo mana wallahi. Karena seringnya mereka bersumpah itu, akhirnya sumpah itulah jadi biasa. Tetapi dan sebagaimana bersumpah itu mereka kalau mengatakan wan nabi. Kalau lawan nabi keceknya bu, itu bana-bana bersumpah itu. Iyo sabana-bana jujur dan sabana-bananya yang kecekkan. Ya, kalau lawan nabi keceknya, itu betul bana bersumpah itu. Itulah berang mana yang namanya. Tapi kalau wallahi remeh saya, ringan saya. Kadang bara aku kilo 10 harial li rancak sadonya kau rancak wallahi wallahi mungkin ibu pergi umrah cok dengan wallahi itu kan. Sebetulnya itu tidak boleh ya, tidak boleh kita sembarang menyebut wallahi karena wallahi itu artinya bersumpah demi Allah. Apalagi bersumpah dengan nama makhluknya, meskipun dengan nabinya sekalipun tidak boleh, haram hukumnya. Tapi karena sudah jadi kebudayaan ya gimana lagi ya. Dan itu dilarang. Tidak boleh kita bersumpah demi Muhammad. Tidak boleh. Bersumpah demi Al-Quran. Tidak boleh. Bersumpah demi anak-anakmu dan istrimu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita hanya bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bersumpah dengan makhluknya. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang hakim. Apa artinya hakim? Yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan nilai-nilai, penuh dengan tuntunan, ya, ibrah, ya, mau'izah dan seterusnya. Lalu jawab daripada sumpah Allah itu apa kata Allah? Innaka laminal mursalin. Demi Allah, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah ini kata Allah. Apa sumpah Allah? Itu deminya baru kan? Isi sumpahnya apa? Innaka laminal mursalin. Bersumpah Allah kepada orang-orang Quraisy yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau ini siapa? Muhammad. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh betul-betul termasuk orang-orang yang diutus. Artinya engkau betul-betul seorang nabi. Allah yakinkan itu kepada nabinya untuk dia sampaikan kepada umatnya, orang-orang kafir Quraisy yang banyak menentang, mendustakan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala siratin mustaqim, yaitu seorang nabi, seorang utusan yang berada di atas jalan yang lurus. Ya, ajaran agama yang lurus yaitu dinul Islam. Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim, yang mana Al-Qur'an itu merupakan sebuah penurunan dari Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah, yaitu yang memiliki sifat Al-Aziz dan Ar-Rahim. Dua buah sifat Allah sebutkan dalam ayat ini Bapak dan Ibu, tapi dua sifat yang bertolak belakang sebetulnya. Kalau awak terjemahkan Al-Aziz itu artinya nan parabo, nan pandendam, nan pamburansang, nan pokoknya segala sesuatu yang menunjukkan kekuatan lah, yang tidak bisa ditawar-tawar kalau lagi marah. Tetapi di kalimat berikutnya Allah sebut apa? Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahim?
yang maha pengasih, penyayang, ya, lemah lembut, pengampun, dan seterusnya. Ya, Allah maha perkasa, Al-Aziz. Kepada siapa sifat perkasa ini Allah tujukan? Kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, munafik, fasik. Terhadap mereka Allah punya sifat Al-Aziz. Jangan cuba-cuba je Allah. Berapa hebat kalian, Allah lebih hebat daripada kalian. Berapa sombongnya kalian, berapa tingginya kalian, ada Allah yang lebih hebat dan tinggi dari kalian. Karena dia bersifat Al-Aziz, maha perkasa. Ya, kalau ada kita melihat orang badannya kekar, Bapak Ibu, tentara misalkan, jenderal dia, jalannya kan begini. Itu Aziz namanya. Gagah, tidak bisa dilawan. Kalau sobo orang jauhnya mana kurang. Itu Aziz namanya. Allah demikian. Meskipun tentu beda ya aziznya Allah dengan manusia. Allah aziz, ya memang semua tunduk kepadanya. Maha perkasa. Tetapi meskipun Allah maha perkasa, tidak ada yang bisa berani di hadapannya. Semua akan dilibas, dihabisi oleh Allah kalau berani macam-macam sama Allah. Tetapi Allah punya sifat Ar-Rahim. Allah punya sifat penyayang. Penyayangnya Allah itu berbeda dengan penyayangnya kita manusia. Ya. Siapa yang paling penyayang di atas dunia ini, Bapak dan Ibu? Siapa yang paling penyayang di dunia ini selain Allah dari ciptaannya? Yang penyayang kedua orang tua, betul? Ya, dari kedua orang tua itu ayah dan ibu, siapa lagi yang paling penyayang? Ibu. Iya Bu ya? Iya kan Pak? Nggak mau lah Pak mengakui. Ibu, awak kan punya ibu lo dulu Pak. Ibu awak itu maksudnya bukan ibu-ibu awak siko. Ibu awak siko ya loh. Beliau kan ibu untuk anak-anak awak. Ya kan? Nah, yang paling penyayang ibu. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh jika ada seorang ibu yang kehilangan anaknya di padang Sahara, ketika dia sedang berjalan di padang Sahara mencari rumput-rumput, tiba-tiba anaknya hilang. Hilang sirna, tidak tahu kemana. Kira-kira sedih atau tidak ibu-ibu? Ya, salaweh itu padang pasir dan nampak anak kolek kama akan dicari. Barangkali sudah diterkam serigala, harimau, singa, atau mungkin ditelan oleh pasir hidup dan lain segala macam. Setelah ibu-ibu capek mencari, air mata sudah kering, ya, lah tak duduk, lah tak sandar, tiba-tiba datang saja anak ini. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu-ibu sekalian? Tentu senangnya bukan main, ya, terharu, dipeluk, dicium, ya, karena kita memang ibu-ibu memang orang yang paling penyayang kepada anaknya. Nah, sungguh kata Rasulullah, ketika Allah melihat seorang hambanya taubat kepadanya, rasa gembira Allah, rasa kasih sayang Allah melebihi rasa kasih sayang seorang ibu yang tadi kehilangan anaknya tadi. Padahal dia yang ciptakan kita, dia yang kasih kita roh, dia yang memberikan kita makan, dia yang beri kita semua kebutuhan hidup kita, lalu kita maksiati dia, tidak kita tuhankan dia, kita sekutukan dia dengan yang lain. Kita lakukan maksiat, dosa-dosa yang besar, lalu takana bana dia awak taubat awak ke Allah. Kalau tiba di manusia, bah kira-kira Bapak dan Ibu. Awak magiahnya makan, tinggalnya di rumah awak, di balian baju, di sekolahan, sudah tu tidak diakuinya awak sebagai orang tuanya. Bersobok awak jadinya macam-macam kerjanya. Kira-kira tibonya ke ibu, apa nak ke ibu kerja? Minta maaf Pak, minta maaf Bu. Pasti dah dia berang kat seketik lo kan? Disabut segala macam kecek kayaknya kan, sudah tu baru dimaafkan. Tetapi Allah tidak. Ketika dia melihat seorang hambanya datang yang tadi telah melakukan segala kekhilafan tadi, maka kata Nabi, Allah sangat gembira melihat hambanya tersebut. Bahkan kalau kita datang melangkah selangkah dua langkah agak malas-malasan, tapi Allah tahu kita sedang bercoba mendekatinya, Allah datang dengan berjalan. Kalau kita berjalan, Allah datang dengan berlari. Nah, itulah sifat Allah diantaranya Ar-Rahim tadi, maha pengasih kepada hambanya. Kalau hambanya itu bertaubat, hambanya itu tadi bertakwa, beriman dan bertakwa kepadanya. Kemudian kata Allah, litunzira qauman ma unzira abahuhum fahum ghafilun. Kami turunkan Al-Quran ini wahai Muhammad dengan sebuah penurunan yang benar, yang bersumber dari zat yang memiliki sifat aziz dan rahim tadi, yang maha perkasa, ya, tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun, tetapi juga memiliki sifat maha pengasih. Tujuannya apa Allah turunkan Al-Quran ini kepada engkau wahai Muhammad?
litunzira qauman, supaya engkau memberikan peringatan kepada sebuah kaum. Siapa kaum Nabi Muhammad waktu itu? Kaum kafir Quraisy yang ada di Makkah dan seluruh umat yang datang setelahnya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum, untuk supaya engkau peringatkan kaum akan apa-apa yang dulu telah diberi peringatan bapak-bapak moyang mereka sebelumnya. Jadi Nabi ini sebetulnya datang hanya mengingatkan saja. Perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang kafir itu sebetulnya telah pernah dulu disampaikan oleh Nabi-Nabi sebelumnya kepada ayah mereka, kakek mereka, buyut mereka, ya, moyang mereka dulu. Di zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi bukan perkara yang baru sama sekali. Ayah mereka, kakek mereka pun dulu juga telah pernah dikirim oleh Allah Nabi atau Rasul, dan dikirim pula wahyu untuk mengingatkan mereka tentang adanya azab nanti di akhirat bagi orang yang ingkar, dan adanya surga bagi orang yang berbuat ketaatan. Fahum ghafilun, tetapi mereka dulu lalai, kata Allah. Orang-orang terdahulu itu, bapak-bapak moyangnya orang kafir ini telah diberikan peringatan oleh Allah melalui nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Fahum ghafilun, tetapi mereka lalai. Sebagaimana lalainya kalian wahai orang kafir Quraisy pada hari ini. Kemudian kata Allah, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Karena mereka lalai, tidak mau beriman, baik bangsa-bangsa Bani Israel sebelumnya, bangsa-bangsa pengikut-pengikut Nabi Isa sebelumnya, pengikut Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Laqad haqqal qawlu alaihim, maka menjadi tetaplah perkataan Allah untuk mereka. Artinya menjadi tetaplah azab Allah berikan untuk mereka, ala aktsarihim, atas sebagian besar dari mereka. Mereka dulu diberikan Nabi, diberikan Rasul, diberikan pula Alkitab, tapi tidak mau beriman, maka akhirnya tetaplah bagi mereka ketetapan Allah, yaitu untuk sebagian besar dari mereka, fahum la yu'minun, dan mereka tidak mau beriman kepada apa yang Allah turunkan, kepada Nabi yang Allah utus dan Rasul yang Allah utus. Ya, sebagaimana juga keadaan orang-orang kafir Quraisy. Jadi ayat ini di samping mengingatkan orang-orang kafir Quraisy Bapak dan Ibu, juga untuk menghibur hati Nabi Muhammad. Karena Allah dalam banyak surat, ya, dalam surat Al-Isra, Al-Kahfi, banyak Allah bercerita kepada Nabi Muhammad untuk mengekohkan hati Nabi Muhammad ini. Karena Nabi Muhammad ini Bapak dan Ibu, di antara sifatnya yang sangat mulia itu, beliau sangat haris namanya. Sangat haris itu bahasa awaknya sangat loba. Tidak bisa beliau tidur nyenyak malam hari karena membayangkan pengikutnya, umatnya yang notabene-nya adalah pamannya, ya, sepupunya, ungkunya, saudara-saudara dekatnya semua yang tidak mau beriman kepada Allah. Bahkan beliau mau mengorbankan apa saja demi supaya mereka beriman kepada Allah, tetapi tidak mendapatkan apa yang beliau inginkan. Maka dalam banyak ayat Allah katakan kepada nabinya, tugas engkau wahai Muhammad hanya untuk mengingatkan saja. Bukanlah kewajiban engkau menjamin mereka beriman atau tidak beriman. Bahkan kalau tidak ada satupun yang beriman, bukanlah salah engkau, dan bukan pula menjadi tanggung jawab engkau. Yang menjadi tanggung jawab engkau hanya menyampaikan, ya, mengingatkan mereka. Ya, itu tujuannya untuk memberikan hiburan atau pengokohan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Sesungguhnya kami menjadikan di leher-leher mereka tersebut, sesungguhnya kami telah memasang belenggu-belenggu di leher-leher mereka, lalu tangan mereka yang terbelenggu tersebut diangkat ke dagu, ya. Ya, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kami telah menjadikan di tengkuk mereka itu ada rantai, dan tangan mereka dalam keadaan terikat, ya. Lalu setelah itu dada mereka diminta untuk dipertemukan dengan dagu mereka, begitu. Nah, seperti orang tawanan perang, dirantai tangannya ditaruh di leher, kemudian dia disuruh berjalan dalam keadaan dagunya bersentuhan dengan dadanya, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan
fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Lalu kami jadikan di antara di hadapan mereka sebuah penghalang dan juga di belakang mereka sebuah penghalang. Lalu fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Setelah itu kami tutup pula pemandangan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Di depan ada dinding, di belakang ada pula dinding. Sebetulnya dengan dinding itu saja sudah tidak bisa melihat kan? Tapi sudahlah di depan ada dinding, di belakang ada dinding, mata ditutup pula itu, sehingga gelap gulita, pandangan sudah tertutup ke segala arah. Maka itulah perumpamaan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW pagi, siang, sore, malam. Apa yang mereka minta disampaikan oleh Rasulullah SAW, dalilnya, ayatnya, ya, semua dengan hujjah-hujjah Allah berikan untuk nabinya untuk disampaikan, tapi tetap tidak beriman karena memang Allah sudah menutup hati mereka. Maka kata Allah, wasawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka sama saja bagi mereka itu, ya, apakah kamu beri mereka peringatan atau tidak kamu beri mereka peringatan, maka mereka tidak akan pernah beriman. Karena khatamallahu ala qulubihim. Nah, kemudian di ayat berikutnya kata Allah, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya wahai Muhammad, yang hanya bisa engkau berikan peringatan di antara umatmu yang ada di Mekah itu hanyalah orang-orang yang mau mengikuti az-zikra ini. Az-zikra itu nama lain dari Al-Quran. Orang-orang yang mau mendengarkan wahyu Allah, mengimaninya, mengikutinya, mematuhinya. Kemudian wa khasyar rahmana, dan takut pula dia kepada siapa? Kepada Allah. Nama lain daripada Allah adalah Ar-Rahman bil ghaib. Apa maksudnya wa khasyar rahmana bil ghaib, Bapak dan Ibu? Dia takut kepada Allah meskipun dia tidak melihat kepada Allah itu tadi. Ya, dia tidak nampak oleh dia Allah itu. Tidak nampak bagaimana bentuknya, di mana dia berada, berapa besarnya. Tidak tahu pula dia apa yang nanti akan diberikan kalau dia beriman, apa hukuman yang akan diberikan kalau melanggar. Yang jelas dia beriman dulu. Itu yang dimaksud dengan wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi bil ghaib di sini bukan alam gaib maksudnya, tapi beriman dengan Ar-Rahman meskipun dia tidak melihatnya. Itu maksudnya. Meskipun tidak nampak oleh pandangan matanya Allah itu seperti apa, di mana dia berada, seperti apa kehebatan kekuasaannya, tapi karena diperintahkan oleh Nabi, oleh Al-Quran beriman, dia beriman. Nah, itu namanya beriman dengan ghaib, beriman tanpa melihat. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka beri kabar gembiralah orang yang beriman tadi, yang mengikuti Al-Quran tadi, beriman dengan Allah meskipun tidak melihatnya. Beri kabar gembira dia dengan apa? Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Beri kabar dia dengan pengampunan dan setelah itu pahala yang berlipat ganda, pahala yang mulia. Kenapa Allah gandengkan di sini pengampunan dengan pahala? Kalau pengampunan saja bisa-bisa kita tidak masuk surga. Dosonya lah diapuihan. Doso tadi 1 miliar banyak. Diapuihan di Allah pada tinggal 0 lagi bisa masuk surga. Bakal masuk surga. Ya? Pahala nak ada. Nah, akan tetapi tidak. Allah jadikan dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah lipat gandakan pahala amalnya. Amalnya sedikit tetapi balasannya berlipat-lipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir insyaallah Bapak dan Ibu, ya, biar nanti ada waktu sedikit tanya jawab. Di ayat yang ke-12 Allah mengatakan yang tadi kita katakan ayat ini pengecualian, ya. Tidak turun di Mekah dia turun di Madinah, diturunkan kepada sebuah kaum yang bernama Bani Salamah. Sebuah kabilah yang ada di Madinah namanya Bani Salamah.
Kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami itu siapa Bapak dan Ibu? Allah. Bakok kami Allah kebadannya. Banyak Allah. Allah tu cie atau banyak Bapak dan Ibu? Satu. Tapi bakok kami itu banyak atau cie? Bapak? Karena melibatkan para malaikat. Ya, ada dua jawabannya. Ada yang mengatakan kami itu li ta'zimi nafsihi. Kan ada orang awak, jangan kan Allah yang manusia saya ada kami ke badannya. Nah, ini seorangnya. Kami. Kami itu kadang ada untuk merendahkan diri, ada pula untuk supaya tidak sombong. Ya, ada kan begitu. Ya kami kan, ada orang dia satu cuma tapi kami ya ke badan. Ada pula yang mengatakan kami itu seperti yang tadi dikatakan, kami itu karena Allah tidak mau melupakan peranan malaikat-malaikat yang memang Allah ciptakan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Apakah ketika Allah memaksud Allah matikan Allah dan mencabut nyawa orang manusia? Tidak Allah. Ya, tetapi siapa yang mencabut? Malaikat Israel. Tetapi karena malaikat Israel adalah pesuruh Allah, petugas Allah, dan Allah yang menciptakannya dan Allah yang memerintahkannya, maka kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati nanti. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami pula yang akan menulis apa-apa yang telah mereka persembahkan dari berupa amal saleh, kemudian wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Apa artinya bekas-bekas mereka Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan atharahum di sini? Ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kalau kita lihat dalam tafsir, asbabun nuzul daripada ayat ini bercerita tentang sekelompok sahabat Nabi dari Bani Salamah yang rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Yang pertama dia lihat orang-orang kok enak rumahnya dekat dari masjid, begitu orang azan, tak lama dah tu orang kakamaiknya bisa ke masjid, tak telatnya takbiratul ihram. Awak rumah awak jauh ah. Jangan orang kakamaik lah. Sebelum azan awak lah pergi ke masjid. Kalau tak dapat takbiratul ihram bersama imam. Akhirnya sebagian mereka merasa sedih dengan posisi rumahnya yang jauh itu Bapak dan Ibu. Akhirnya dia berupaya untuk pindah rumah. Pindah rumah, diangkatnya rumah itu, dicarinya lokasi yang dekat dari Masjid Nabawi atau rumah Nabi. Maka hal itu dilihat oleh Rasulullah, dipanggil mereka oleh Rasulullah, diingatkan oleh Rasulullah supaya tidak pindah rumah. Kenapa demikian? Karena Allah mencatat setiap bekas langkah kaki yang mereka langkahkan di atas pasir, di atas tanah, di atas debu yang mereka lalui. Makanya Allah mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah tulis apa-apa yang telah mereka persembahkan dari amal soleh, salat, puasa, sedekah, tilawah Al-Quran, tahajud, dan demikian juga atharahum. Apa atharahum itu di sini? Bekas-bekas tapak langkah kaki kita ketika kita menuju tempat kita beribadah kepada Allah. Jadi di sini hikmahnya adalah semakin jauh rumah seseorang, maka dari masjid, maka semakin banyak pahalanya. Jadi dulu para sahabat dilarang oleh Nabi pindah rumah. Yang sudah dekat rumahnya ya udahlah, tidak usah pindah pula jadi jauh. Tapi yang jauh tidak usah mendekat. Nah, kalau tidak, sebagian kan kita Bapak Ibu kalau mencari rumah di mana cari rumah? Nandake dari musajid. Bagus atau tidak bagus? Dia bagus sebetulnya. Tapi kalau kita kembalikan kepada ayat ini, ya, sesungguhnya semakin jauh rumah kita dari masjid, tapi dengan syarat kitanya memang datang ke masjid, maka berarti lebih baik, lebih afdol, lebih utama rumah kita jauh dari masjid tapi kita ke masjid dibanding orang yang rumahnya berdinding dengan masjid, sadinding yang nyuruh musajid, sedangkan lagi ke musajid sajanya lebih utama pahala orang jauh tadi Bu. Apalagi kalau indah kamu musajid lahnya, rumah berdinding-dinding yang musajid tapi tidak pergi ke musajid. Ya, itu nauzubillah. Tapi dengan orang yang sama-sama ke masjid, yang ini rumahnya dekat dengan masjid, yang ini jauh dari masjid, maka pahalanya berkali-kali lipat yang jauh dari masjid ini. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang meninggal, ya, dia begitu dia sakaratul maut, dia berteriak. Apa kata dia diantaranya? Ya, kata dia kan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Istrinya yang heran,
Ada 3 dia sampaikan. Kenapa tidak lebih banyak lagi? Kenapa tidak lebih awal lagi dia bangun? Ya, tidak lebih lama lagi dia berdiri di malam hari, tidak lebih banyak lagi dia tidak lebih jauh lagi dia berjalan menuju masjid, karena begitu dia meninggal dunia, begitu saja roh lepas dari tubuhnya, langsung terpampang betapa banyak dan besarnya pahala langkah kaki yang dia langkahkan menuju masjid. Tapi kini awak nak dun nama jalan tu lain tak Pak Bu ya. Ya, paling mungkin kek lai. Tapi kalau nak jauh kini jonda lai. Lai di balik jadi Allah tu onda tu Bu. Dan di balik mungkin tetesan bensin ya barangkali. Bara pitih membeli bensin. Bara pitih kalau habis untuk bolak-balik ke masjid, itulah pertanda kita berinfak fi sabilillah ya. Tapi tetap kalau mau diganti yang bawa onda tadi itu dengan jalan kaki lebih afdal jalan kaki daripada ini ya. Kalau soal rumahnya jauh ya berangkat lebih awal ya, sebelum azan, pulang pun juga demikian. Badan sehat, pahala pun berlipat ya. Kemudian kata Allah di akhir ayat ini, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu dari pahala-pahala dari dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia, semuanya kata Allah telah dikumpulkan oleh Allah, telah dicatat dan dikumpulkan oleh Allah fi imamin mubin, di dalam kitab induk. Ada kitab induk, kita punya catatan masing-masing kita, tapi di atas itu ada lagi kitab induk yang terletak di lauh mahfuz, yang ini maksud dengan imamin mubin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang menghukum kita untuk tidak bisa melanjutkan sampai selesai, tapi sudah 1 halaman. Insyaallah nanti kalau ada waktu lagi kita bisa angsur lagi 1 halaman sampai tuntas tadabbur surat Yasin ini. Barangkali untuk kesempatan ini demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit membuka kunci-kunci saja. Yang selama ini mungkin kita hanya membaca Yasin ya, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, membaca di mulut saja, tapi belum pernah mentadaburi, memahami apa maksud daripada ayat-ayat tersebut. Maka mudah-mudahan dengan sedikit tadabur ini mulai membuka pemahaman kita bahwasanya Yasin ini ayat 1 sampai ayat 12 bercerita tentang dakwah Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin di Makkah, yang mana Allah menyatakan ya bahwasanya Nabi itu adalah betul-betul seorang Nabi yang diutus oleh Allah ya. Memang betul-betul dia seorang Nabi, bukan Nabi jadi-jadian, dan betul-betul apa yang dia sampaikan itu berada pada terus yang menurunkan wahyu kepadanya itu betul-betul Allah yang punya sifat Al-Aziz Ar-Rahim. Tujuannya adalah untuk memberi peringatan. Maingi-ingian nan lupo ya, basonyo idik ko kamati, sesudah mati itu idik lo balian. Kalau sekadar maingi-ingian idik kamati, orang percaya saja. Oh ingi-ingi lah idik kamati, kan ada buktinya semua. Tidak ada orang yang abadi di dunia ya kan. Tapi yang banyak orang tidak percaya sesudah mati itu adolo idik balian. Itu mana yang tidak dipercaya oleh orang kafir itu. Kalau Allah Nabi mengatakan, oi kalian wahai orang Quraisy, ingi-ingi lah hidup kamati, percaya orang itu sadonya. Memang batu. Neneknya kan sudah mati, kakeknya sudah mati, awaknya kan mati sadonya kok. Tapi yang masalah besarnya bagi orang kafir Quraisy adalah bahwasanya ada lagi kehidupan setelah kematian itu. Dan tidak sampai di situ saja. Bahasanya orang yang diikut tadi kok akan pula ada hisabnya, ada pula dia nanti akan disiksa, akan diberikan pahala. Itu yang tidak dipercayai atau diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian barangkali sedikit tadabbur kita pada siang hari ini, mudah-mudahan menjadi hikmah, ibrah, mau'izah untuk kita bersama. Barangkali ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu, saya persilahkan 1, 2 kalau ada bertanya untuk menguatkan pemahaman kita. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita ambil Ustaz, misalnya satu-satu, kita mau perlu ayat 9-nya nih. Misalnya kita sedang keperluan misalnya
orang razia misalnya baca ini misalnya ini ya. Iya, iya. Kan kita bukan muji, kita pingin pula iya benar dah. Iya. Kita tertinggal apa kok SIM kita. Jadi kita takut kita ambil ini boleh tuh Ustaz. Kalau enggak sumun bukmun ya Bu ya. Ya sumun Sumun bukmun. Ustaz. Kalau dulu apa yang diajar dia orang tua Pak? Kalau Ya. bersobok jo. Janjiang. Baca itu. Janjiang baca itu. Ya. Beko butuh janjiang tu pakai lok saja kesinan kan? Ya, itu bagaimana itu Bu ya? Itu maksudnya ya. Salah itu betul awak. Baik Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang ada khilaf. Khilaf itu artinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Boleh tidak kita mengutip-ngutip ayat Al-Quran untuk tujuan-tujuan tertentu? Ya, motong-motong Al-Quran. Ya. Bahkan ada yang sampai ditulisnya di kertas, digulungnya pakai kain, nanti simpannya di bajunya, jadi jimai bahasa awaknya kan? Boleh tidak seperti itu? Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh karena dulu mungkin ada prakteknya di kalangan sahabat dulu, ya. Ada petunjuk-petunjuk dari Nabi untuk membaca surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu yang berkhasiat untuk tujuan tertentu. Tetapi ada yang mengatakan itu tidak benar riwayatnya. Ya karena kalau seandainya itu kita lakukan, iyo kok tidak nampak ibu ada polisi itu. Rupanya malah tertangkap ibu. Kebetulan kan? Bahasanya kan kebetulan. Kok indak beko ba? Oh, ndak batu Al-Quran kau kodo. Lah satu kali dibaca nampak juga ada polisi itu caknya kan? Ndak do celah kodo. Akhirnya yang terjadi apa? Goyah keimanan. Ya? Disitulah para ulama mengatakan itu tidak boleh. Ya? Ya. Ya namanya kita berijtihad, berikhtiar. Kalau saya pribadi mengatakan boleh-boleh saja, Bu, ya. Tetapi jangan sampai nanti kalau terjadi hasil yang sebaliknya, kecil apa cuma dibaca, nah petang dah, ya udah, salah bisu alih. Lain tak kamu itu Ibu. Kalau lain tak kamu itu lihat, tari. Kalaupun terjadi tidak sesuai dengan keyakinan kita, lalu kita alas dengan keyakinan, mungkin hari ini Allah belum berkehendak, mungkin Allah berkehendak lain. Kalau begitu tidak apa. Tapi kalau seandainya dibaca beko surah Yusuf, mudah-mudahan ranca anak nalai ko ganteng lo yang model Nabi Yusuf, rupa lagi ya sudah tu, bantu bakonya kan? Siapa yang salah? Surah Yusuf yang salah atau nama yang salah? Hal-hal seperti ini para ulama mengantisipasi. Jadi sebaiknya tidak, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Kalau mau kita yakin, boleh saja. Tapi awas, jangan sampai begitu itu tidak terjadi, lalu berubah keyakinan kita, kurang keyakinan itu yang tidak boleh. Ya Bu ya? Baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ditanyakan mengenai ibadah, dalam riwayat dikatakan dan juga banyak ustadz yang ngasih pengajian, beribadah itu ada sifatnya rutinitas supaya Allah cinta. Jadi amal ibadah yang dicintai Allah yang sifatnya rutin. Nah, kalau kita beribadah tidak sifat rutin, gimana kedudukannya gitu? Karena Ustadz contoh, salat tahajud, kadang kita ketiduran, tidak tiap malam gitu kan? Tertidur. Bagaimana itu kedudukannya apa? Allah tidak mencintai ibadah kita. Yang ditanyakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berdasarkan Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdasarkan sebuah hadis yang Nabi mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang continue, yang rutin, continue maksudnya bukan rutin, continue meskipun sedikit. Biarlah salat tahajudnya cuma 2 rakaat tapi tiap malam. Dibanding dibayar salat 12 rakaat, sudah tuh sebulan tempo. Tapi kalau seperti yang tadi Ibu ceritakan, salat sudah biasa salat tapi tertidur, maka tertidurnya ibu itu dibalas oleh Allah seperti ibu melaksanakannya. Terutama untuk ibadah-ibadah yang rutin tadi. Orang yang sudah rutin melakukan suatu ibadah, lalu dia terlupa, terhalang oleh karena suatu dan lain hal, dia tetap ditulis pahalanya oleh Allah seperti dia mengerjakannya. Karena sudah menjadi amalan yang rutin, kebiasaan. Itu yang tadi dimaksud oleh Ustaz, amalan yang paling dicinta Allah itu adalah yang rutin, yang continue meskipun sedikit. Continue sedikit.
sedekah meskipun hanya 5.000, 2.000, tapi tiap hari 2.000, 2.000. Daripada hari ini bersedekah 100.000. Sudah tu sebulan 2 bulan lain nanti bolor ayo baru bersedekah lah balik. Itu tidak kurang dicintai oleh Allah seperti itu. Biar tiap hari, biar 2.000 tapi tiap hari. Biar baca Quran cuma 1 halaman tapi tiap hari. Dibanding 1 juz, itu tempo sebulan sudah tidak baca-baca oleh. Oh, tentu pasti, Bu. Pahalanya pasti tetap ada meskipun tidak rutin ya. Tapi kita berbicara yang paling dicintai Allah. Baik Bapak dan Ibu, karena sudah disampaikan waktunya sudah habis, ya. Karena mungkin sebentar lagi waktu zuhur masuk dan ada persiapan, maka kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Insya Allah kita berjumpa lagi. Dan tadi ada pesan ya dari Ustaz kita untuk kegiatan tadabbur alam di tanggal 29 nanti, maka itu juga merupakan sebuah ibadah yang dianjurkan dalam Al-Quran. Dalam banyak tempat dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertebaran di muka bumi, melihat ciptaan Allah untuk menambah ketebalan dan kekuatan iman kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita sukseskan acara tersebut. Nanti juga katanya akan ada penyerahan bantuan. Mikrofon untuk 2 buah masjid yang nanti akan kita singgahi dalam perjalanan nanti. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.